Apa tujuan pembelajaran? Halo. Tujuan pembelajaran Ya, hmm, Mam. membaca teks surat-surat pendek Membaca teks surat pendek terus beserta terjemahannya. terus Menghafalkan surat pendek terus beserta terjemahannya. terus berarti digabung aja gini. Oke. Membaca teks, menghafal, Oke. terus apa nih? Membaca teks tentang pesan pokok dari surat pendek Al-Quran. Membaca teks, menghafal surat pendek, terus iki membaca Teks tentang pesan terus pokok. setelah itu Yang terakhir, yang keempat, menyatakan makna isi teks tentang pesan pokok dari surat pendek. wis ono nek Kak? Ampun. Wis iki disingkat. Iki. Membaca teks dan menghafal surat pendek beserta terjemahnya, membaca dan memberi makna tentang isi pokok surat pendek ya. Sekarang deskripsi kriteria ini indikator dari tujuan yang akan dinilai, yang akan diukur ya, yang akan diukur kriteria ini. Kalau ini kriteria harus diberi derajat. Contoh, membaca surat apa? Ini. Surat At-Takasur, Ustaz. Oke, membaca surat At-Takasur. At-Takasur dengan di sini harus diberi derajat. Ini membaca dengan apa? Dengan lengkap dan tepat. Oke, dengan lengkap dan tepat. Nah, ini nanti dibuat rubriknya. Terus, setelah itu, setelah membaca, menghafal nih. Menghafal surat At-Takasur At-Takasur dengan lengkap dan tepat sama Ustaz. menghafal ya. Nggih. Menghafal dengan lengkap dan tepat. Lengkap dan tepat. Oke, terus setelah itu menyatakan makna isi pokok. nah, membaca At-Takasur berarti kan melafalkan toh. Nggih. Nah, ini diganti melafatkan. Nah, itu. Melafatkan surat At-Takasur dengan lengkap dan benar, lengkap, tepat, sesuai tajwid Makhraj. gitu kan? Oke. Sesuai makhraj dan tajwid. Ya, sesuai tajwid gitu wis. Nggih. Wis. Terus setelah itu baru apa? Menyatakan isi makna, Ustaz. Terjemahannya kurung. Oh, nggih. Mengungkapkan terjemahan surat At-Takasur surat At-Takasur. Terus dengan tepat. Dengan tepat dan benar. Apa tepat sampai benar podo ya. Tepat apa lengkap apa tepat? Dengan kalau itu Ustaz, urut itu kadang kan anak-anak enggak urut. Terjemahan. Oh, Gitu. berarti secara terurut. Berarti dengan tepat dan secara terurut boleh. Terus setelah itu Memberikan menyatakan menyatakan makna isi makna. pokok. Nggih. Oke, isi pokok
Surat tiap At-Takasur. ayat Tiap ayat surat At-Takasur. dan secara umum ya. Nggih. Nah, terus Dengan setelah itu bahasa sendiri mboten nggih, Ustaz? boleh Nggih. dengan bahasa sendiri Nggih. secara tepat Tepat. dan lengkap boleh ya. Terus setelah itu Memberikan contoh memberikan contoh apa? sikap sikap Im- perilaku, memberikan contoh im- sikap perilaku. Oh, implementasi. implementasi sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari ya, Nggih, sesuai dalam surat At-Takasur. kehidupan sehari-hari sesuai surat At-Takasur. Nggih. Nah, ini sudah deskripsi kriteria. Nanti ini yang dibuat penilaian, ini yang dibuat rubrik, gitu loh. Nah, ini kan sekarang rancangan KKTP menggunakan rubrik, ya. Jadi kriteria ketercapaian tujuan pelajaran, jelas deskripsinya ini. Nah, sekarang rancangannya ini rubrik KKTP ya, rubrik. Di sini ada aspek nilai, mahir, cakap, layak, baru berkembang. Iki apa iki? Kira-kira menurut kamu apa iki? Eh, Aspek yang dinilai yang apa? tadi itu Ustaz, yang Bukan, apa itu namanya? Yang di atas itu apa? bukan. Bukan. Iki aspek yang dinilai. Iki sebenarnya di sini ada Yang sikap, deskripsi itu. pengetahuan, Oh, perilaku, apa, keterampilan. Sebenarnya iki aspeknya ini. Nah, cuman ini tidak mengarah ke situ gitu loh. Aspek yang dinilai yang dimaksud di sini, sekali lagi yang dimaksud di sini, aspek penilaian itu sebenarnya adalah deskripsi kriteria iki. Ya, deskripsi kriteria iki sebenarnya. Jadi di sini di dalam pelajaran diisi rubrik KKTP. Mana rubriknya? Tabel iki loh. Pembagian kategori dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini artinya kebutuhan kelas. Anda boleh nambahi tabelnya. Jadi iki contoh nomor satu. Nomor satu ya. Pakai contoh iki. Kode Umi apa iki? melafalkan. Oke. Ya. Oke. Melafalkan dengan lengkap dan tepat sesuai. Nah, tepatnya di del Umi itu. Jadi Nggih, tepatnya itu sesuai tajwid, lengkap sesuai tajwid ngono wis. nggih. Nah, lengkap dan sesuai tajwid. Jadi ini iki diganti lengkap dan sesuai tajwid. Nah, DKI derajat itu untuk apa sih? Iki loh. Nah, mahir melafalkan surat At-Takasur dengan lengkap dan sesuai tajwid ya. Di sini mek cukup melafalkan surat At-Takasur. Nah, iki dipotong. Lah mahir iki dikatakan mahir bila dia lengkap dan sesuai Sesuai tajwid. betul. Lek cakap iya apa? Tidak lengkap tapi sesuai tidak Tajwid. lengkap. Tidak lengkap tapi sesuai tajwid. Lek layak lengkap Lengkap belum tapi sesuai tajwid. iya betul. Tajwid tidak lengkap gitu loh. Artinya belum sesuai tajwid itu banyak sing apa enggak sehingga semua tajwidnya bener. Baru berkembang itu apa? Belum, Tidak tidak lengkap. tidak Tidak lengkap lengkap dan tidak sesuai tajwid. belum bukan Oh ya, tidak nggih. belum sepenuhnya sesuai. Tajwid. Iya, jadi kesalahan itu enggak 100% gitu loh. Ya, lengkap tapi belum
Sesuai tapi tajwid. belum sepenuhnya. Sepenuhnya sesuai tajwid. Ya tasnya di tas ini. Ini. Kamu udah bisa bodin? Gak apa? Gak mobil lah. Dek, benar dek gitu. Oke. Ya. Oke ya. Jadi ini loh kategori, inilah yang dimaksud dengan rubrik. Lah, saiki lek iso ono ngene, nilai penak. Mahir nilai piro? Oh, iki 10, iki 8, 6, 4. Iso iki 10, 9, 8, 7. Tidak lengkap dan belum sepenuhnya sesuai. Berarti kan ini kan paling enggak belum memenuhi KKM kan? Mana yang belum memenuhi KKM layak dan baru berkembang? Apa baru berkembang toh? Terserah Anda. Ini nilainya 9 sampai 10 boleh. 9 10. Ini nilainya 7 8. Nah ini di bawah 6. Berarti yang dikatakan layak baru berkembang nggak lulus ya, harus cakap. Oke. Tapi tepat. Oke. Yang ini tidak lengkap dan belum tepat. Dan belum lengkap. Begitu. Belum tepat. Belum tepat. Oke. Nah, udah. Terus yang ketiga apa ini? Mengungkapkan terjemahan kata kasur kan? Ya. Oke. Yang diutamakan keterurutannya apa ketepatannya ini? Yang diutamakan mengungkapkan terjemahan itu apa? Ketepatannya apa keterurutannya? Tepat. Oke. Mengungkapkan terjemahan berarti di sini tepat dan secara terurut. Nah, yang tindak ini tepat tapi belum terurut dengan baik. Nah, boleh tambah lagi. Nah, ini belum tepat tapi sudah terurut dengan baik boleh, enggak ditambahi ya boleh. Nah, ini belum tepat dan belum terurut. Lo enggak penak ini. Loh kan? Lalu yang keempat. Keempat apa ini? Menyatakan makna. Pokok lah. Ya. Secara umum kan? Setiap ayat dan secara umum. Nah, dengan bahasa sendiri. Nah, ini berarti tinggal dikini mang apa? Tepat dan lengkap. Ya. Lengkap. Ya, oke. Jadi ini gini, tepat dan lengkap. Iki tepat tapi belum lengkap. Belum lengkap. Ini belum tepat tapi sudah lengkap. Belum tepat dan belum lengkap. Wes mari. Sing dhewe sing liyane. Sekarang saya tidak 5, tapi saya 8. Boleh di breakdown ini. Melafalkan surat At-Takasur tiap ayat. Boleh, ya.
mengungkapkan terjemahan tiap ayat baru secara umum. Boleh. Atau makna itu. Ini makna itu dipilah dua. Ayat dewe secara ya, gak jadi satu kan itu kan. Secara ayat dewe, tiap ayat baru terus kemudian secara umum dewe. Boleh. Ada dua berarti itu. Sudah berkembang rubriknya. Ya, jelas ya. Nggih, Umi ini insyaallah. bisa dikembangkan dewe ya. Nggih, nggih Ustaz, matur nuwun. Nggih. Oke. Nah, nanti kamu kalau lihat kelas lain gak seperti ini, bandingkan kelas lain. Gak kok ini. Apa mahir cakap layak berkembang. Gue sini lah beda-beda. Sekarang ini interval nilai ya. TP-nya tadi persis. TP-nya ini. Kamu tulis persis seperti punyamu yang tabel kemarin boleh. Disingkat lagi. Gitu loh. Ya. Ya. Ini tidak kamu isi. Tidak ada masalah. Ini dikatakan tidak tuntas. Ya. Tidak tuntas. Iki tidak tuntas gitu. Iki layak tapi tidak tuntas. Wes, boleh. Oh, saya nggak suka. Saya tak rubah. Iki 70 misalnya ya. Itu 70 nggak ada masalah. Ya, ya misalnya kita ganti iki. Tak ganti 80 100 70 80. 75 8 70 85 deh. Nah, iki apa? Oh, sesuai ini tadi aja. Piro iki? 4 Ada ya. 4. Nggih. Mahir itu piro kira-kira Umi? Mahir itu. Kalau anu Ustaz, 90 90 sampai 100. 100. Nggih. Bagus. Terus cakap 80 sampai 90 gitu. oke, 80 sampai 90. lek iki 90 masuk sini iki harus 91, Nduk. Oh, ngoten. Nggih. Iki berarti 8 sah. 81. Iki 70 sampai 80. 71. 71 sampai 80. Iki 6. 61 sampai 70. Iya, ini di bawah 0 sampai langsung 60. ora usah. Oh, enggak usah. Di bawah 60 ngono ae. Tidak tuntas. Iki tidak tuntas. Tuntas kan? Tuntas, nggih. Nah, apa itu jenenge? Mahir Layak. cakap Layak. apa? Layak Ustaz. Boleh, layak, boleh. Layak. Iki Tuntas. Cakap tuntas ya. Jadi ini iki urung tuntas. Nah, iki tuntas. Iki tuntas. Mari. Nah, wis. Ya, ini skornya sudah ini. Loh, mari skornya. Nah, ini melafalkan surat At-Takasur. Lek dikatakan dia layak, apa layak iku mang? Apa iki? Lengkap, Lengkap tapi tapi belum. iya, iki ditulis di sore, Nduk. Oke. Oh, Ya, tulis kayak gini loh. Oke. Lengkap tapi tapi belum sepenuhnya iya. sesuai tajwid. Tulis nih sore gini. Layak itu kan? Nggih. Nah, ini tulis nih sore gini. Apa iki? Tidak lengkap tapi sesuai Tajwid. tajwid.
Nah, ini untuk nah ini lengkap dan sesuai tajwid. Nah, ini fair ini kita itu. Ini. Ya. Ini begini cara membuatnya. Ke kriteria ketuntasan melafalkan surat At-Takasur. Oh, layak 75 lengkap tapi belum sepenuhnya sesuai tajwid. Piro skore di antara 71 sampai 80. Wes. Nah, nanti ini kita simulasi. Artinya itu kita mainkan ke anak-anak. Dicoba kok. Piro skore anak-anak. Nah, itu nanti di kriteria selanjutnya. Tak simulasi ini. Satu aja cukup. Liane garapan dewi untuk tugasmu. Kan duduk tugasku ini. Ya kan? Nah, wes baru menyusun sebuah instrumen formatif. Nah, ini formatif saja. Formatif kamu pakai apa? Tes tulis apa? Tes tulis. Biasanya G. Coba isin kira-kira apa? TP-nya tadi ya. TP G. Ya, di copy ya TP ini gise. TP ini copy. TP di copy. Terus KKTP itu interval yang tadi itu, Ustaz. Bukan. KKTP-nya. Yang KKTP ada interval ini. nilainya itu, bukan. G. KKTP Apa yang dulu. itu? Yang apa? Menghafal. Iya tadi itu kriteria G. itu. Kan ini Kriteria. kalau deskripsi kriteria kan. Lah iki lak G. KKTP. Lho iki rubrik G. KKTP. KKTP. Aspek yang dinilai iki 1 2 3 4 5. Ya, G. tulis ini. Nah, teknik assessment coba apa saiki teknik. KKTP ini ya kamu tulis yang deskripsi tadi itu. Deskripsi pencapaian tujuan tadi. Yang awal tadi itu loh, ada 5. G. Lengkap dan benar, kemudian menghafalnya lengkap sesuai lengkap dan tepat dan sebagainya itu tadi. Teknik assessment kira-kira ya apa? Teknik assessment apa ya? Rubrik penilaian dengan rubrik. Lewer. Wocona. Ojo asal jawab. Ya pondok. Rubrik penilaian itu terakhir itu loh. Kan ono terakhir rubrik penilaian itu. G. Ya, ayo muni teknik penilaian apa? Apa isine kira-kira bae muni kabeh, muni. Ora sampe disalah aku suruh lek salah. Tes tulis. Betul. Bagus. Teknik assessment, tes tulis. Ada enggak yang tadi hafalan apa tes tulis? Umi. Ada yang hafalan juga, Ustadz. Berarti ya praktek. Berarti tes iya, praktek boleh atau tes lisan. Iya gitu loh. Wes. Ketiken Berarti dewe. kalau misalkan ini berarti sendiri-sendiri gitu, Ustadz, ininya. Loh, Kalau teknik tekniknya assessment G. itu ditulis 1 tes Tes tulis. lisan Tes praktek. lisan, tes tulis. Nah, tes lisan garing praktek melalui praktek maksudnya. Oke? G. Dua apa? Tes Tes. tulis. Nah, ngono loh. Jelas. G. Nah, Insyaallah. sekarang kisi-kisi assessment. Nah, kisi-kisi penilaian. Nah, ini apa? Itu berarti menyangkut pengukuran, mengukur dengan rubrik, ya. Terus, ya apa? Apa kisi-kisine itu? Oh, gitu loh. Apa kisi-kisine? Mun ya. Eh, Kisi-kisi. membaca Cek. membaca surat At-Taka membaca surat Alah. At-Taka Alah, opo ae iku rungokno sik iki.
Kisi-kisiku, koma iku teknikmu apa? Teh- Teknikmu apa? Tekniknya misalkan tes tes apa? Tes lisan. Ono piro teknike? Ada dua, Satu apa? tes lisan dan Dua tes apa? tulis. Saiki satu tes lisan. Nggih. Kisi-kisine apa? Ngono lho. Kamu kan akan ngetes secara lisan. Nggih. Oke? Nggih. Nggih. Apa kisi-kisine? Ngono lho. Kisi-kisi penilaian. Singkatnya kok nilai apa? Tes lisan Oh, mang iku. Ayo. Apa muni yo? Halo. em, Hah? Kisi-kisi. Kisi-kisi ku apa sih? Kisi-kisi ku apa? membaca Kisi-kisi ku apa? Sik tak takoni. Berarti. Kisi-kisi. Ya KISI kan? KISI. Ada. Wis diuruk. Wis diarano ya sik ngebleng ae. Sing ngeblank fokus. Ustaz. Sing fokus rungokno. Teknikmu apa? Tes Nggih, lisan. tes Ambil lisan. satu sik tes lisan. Wis oke. Tes lisan. Apa kisi-kisine? Loh, aku kate menilai opo iki tes lisan niku. Ngono lho. Iku jenenge kisi-kisi. Anak-anak, saya mau mengadakan tes lisan. Yaitu apa? Membaca. Ojo dipenggal sih, ojo dipotong Nggih. rungono sih. Saya gurunya, saya ngomong ke anak-anak. Anak-anak, saya mau mengadakan tes lisan. Berupa apa? Melafalkan surat At-Takasur dan membacakan terjemahan. Oke? Atau melafalkan tok boleh, lisan. Tak ulangi. Anak-anak, saya mau mengadakan penilaian tentang menghafal surat At-Takasur. Yang perlu Anda perhatikan di dalam menghafal, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga ikulah disebut kisi-kisi. Jelas? Jelas? Coba Nggih. saya simulasi ngomong. Ya kok Eh, aku mau ngomong coba. Anak-anak saya mau mengadakan tes lisan untuk menghafal surat At-Takasur. Di dalam penilaian nanti yang Anda perhatikan satu, apa dua, apa tiga. Baimun ya. Nana, hari ini kita akan mengadakan, Bu Guru akan mengadakan tes lisan. Untuk itu nanti mohon diperhatikan membaca surat At-Takasur secara tepat dan benar. Yang kedua, menghafal surat At-Takasur secara lengkap dan tepat. Yang ketiga, menyatakan terjemahan Bulat. surat. Kamu ngomong tepat dan benar, tepat dan lengkap. Bulat. Yang dikatakan tepat itu ya apa, lengkap itu ya apa. Ngono. Iku kudu dijelasno, iku lagi kisi-kisi. Memang ngomong lengkap. Ya apa penilaianmu lengkap? Lengkap, berarti harus sesuai urutan ayatnya, Ustaz. Lah, iku yang kamu jelaskan itulah kisi-kisi. Coba ulang. Tes lisan, menghafal surat At-Takasur. Kisi-kisi, satu. Eh, menghafal surat At-Takasur secara terurut. Satu, harus terurut. Nggih, Ya, nggih. terurut itu ya apa maksudnya? Terurut nggih, urut sesuai ayatnya, Ustaz. Nah, ngono. Kalau dari ayat 1 ke ayat 5, balik ke ayat 2, jangan. Jadi urut sesuai Ayat. ayat. Begitu loh, iku kisi-kisi. Dua apa? Dua, Hmm. bacaan harus sesuai tajwid. Nah, iku kisi-kisi. Tiga. Tiga, Instrumen itu dari kisi-kisi tadi. Barulah dibuat rubrik. Gitu loh. nggih. Instrumen assessment apa namanya? Tes lisan.
Kan ada skor kan dari yang kamu nilai mang di kisi-kisi mang, berdasarkan kisi-kisi kamu membuat skor. Oke. Ya, ada 3 misalnya. Nah, kamu buat rubrik. Rubriknya coba disebut pertama tadi apa? Munio, tadi kisi-kisi 1 apa? Halo? Ayat menghafalkan surat At-Takasur dengan kisi-kisi nomor 1 tadi loh. Teknik tes lisan. Oke, 1. Kisi-kisi 1 apa, Mang? Secara Bacanya terurut. Menyampaikan ayat secara terurut. Melafalkan secara terurut toh? Melafalkan. Oke, terurut. Ya apa rubriknya saiki? Terurut. Rubriknya ya apa? Ini Ustadz, ditulis per ayatnya atau gimana? Rubriknya itu. Kolomnya. Loh, ya apa sih? Kan rubrik ah. Kamu tahu rubrik gak? Rubrik kok ini cemang loh. Iya. Rubrik iki, Nduk, melafalkan surat At-Takasur ya. Oh, lengkap dan benar. Skore sakmene. Tidak lengkap tapi benar. Skore sakmene iku rubrik iku. Lah iki ono rubrik penilaian. Loh. Enggak iya ndek kene dari kisi-kisi. Wes, instrumennya apa iki kok? Iki cara mengolah. Iki instrumen cara mengolah. Wes. Nah, ini nanti saya kasih instrumennya pakai apa? PAN, penilaian acuan norma. PAP, penilaian acuan patokan. Nah, pakai sindi. Nah, PAN. Nanti tak kasih ini cara menilai PAN. Gitu loh. Lah wis iki kok fase 7B, 7C tak lepas podo. Ini untuk sumatif. Iya, sing iki formatif. Lek sumatif meliputi beberapa materi. Iya, materi. Nah, iki mek 1 tok. Oh, iki At-Takasur. Lah iki apa? Oh, macam-macam. Yo At-Takasur, yo alfil, yo gitu loh. Jelas? Halo? Halo? Iya, insyaallah. Ngono loh. Diulang nih. Ya apa? Instrumennya, ya tekniknya ini 1 ya. 1. Tes lisan untuk menghafal surat At-Takasur. Betul. Gitu loh. Terus 2. Tes tulis untuk mengungkapkan apa menyatakan? Ya terserah Mang, menyatakan terjemahan, isi pokok ya. Selain menghafal. Ono piro iki, Mang? Ada 5. Kan melafalkan termasuk menghafal toh? Ya. Bisa mengungkapkan terjemahan, isi pokok, contoh ya. Contoh perilaku. Lho ndek kene misalnya soalnya kok soal tentang menghafal boleh. Tes tulis. Ya. Alhaakumut takasur hatta titik. Jawaban A B C D E. Ngono kan? Oh iki zurtumul hatta zuratumul maki forma opo ngono lho. Sakarepmu. Oh iku arek tinggal milih. Oh ndi sing terusane ndi iku menghafal namanya. Soal menghafal. Iya. Masuk tes tulis, enggak ada masalah. Mulai menghafal dimasukkan tes tulis juga, karena masalah. Dia meneruskan ayat, meneruskan dulu. Jelas? Oke? Ngerti maksudnya? Kalau tes tulisnya dimasukkan dari beberapa kriteria gitu, nggak hanya 1. Misalkan tes tulis untuk
menghafal, terus menyatakan isi Iya, nanti iku ndek kene lho, Nduk. Aja kesusu. Kisi-kisi assessment. 1. Tes lisan. lisan. Apa? Apa ae? Apa? Itu lho. Melafalkan, guys. Nah, didelok mang derajate mang kan ngono kan? Apa? Melafalkan surat Gak usah. At-Takasur secara ayat surat At-Takasur secara urut. Nah, langsung aja secara urut. Secara urut atau benar. Tiap ayat. Ya, secara urut boleh. Ini tok boleh. Ya. Atau dalam kurung ayat terurut. Mari. Dua apa? Sesuai tajwid. Iya. Iki mang kan melafalkan mang kan sesuai tajwid dek gini mang iku. Lah iki. Menghafalkan berarti melafalkannya lengkap dan sesuai tajwid. Menghafalnya lengkap dan tepat. Nah ini berarti kan ini sudah ditulis. Kisi-kisi tes lisan. Tes lisan itu meliputi apa? Dia melafal. Dia hafal. Surat At-Takasur. Iya, begitu loh. Nah, secara urut oke, sesuai tajwid oke. Terus apa? Lengkap. Terus apa nih? Gitu loh. Apa nih? Sampun Ustaz. Oh, gak apa-apa ditakoni ae sampai gak iso jawab. Ya. Instrumen penilaian acuan norma. PAN. Nah, tak ajari mari ki PAN. Rubrik penilaian. Nah, endi rubrikmu? Gawiyo. Tes lisan. Ini judulnya tes lisan. Apa iki? Melafalkan dan menghafal surat. Misalnya iki. Apa isine? Gitu loh. Iki rubrik. Nah, gayo tabel wis. Piro? Ono skore boleh. Ya. Ini kamu skor boleh. Ono piro? Sesuai dengan yang tabel dhuwur mang. Kilo. Sesuai iki, oke? Ya, iki apa? Melafalkan surat At-Takasur. Dikatakan layak iki 71 iki. Lah iki memang apa isine iki? Lengkap tapi belum sepenuhnya sesuai tajwid. Lah iki memang apa? Lengkap ono sesuai tajwid ono. Terurut belum ada. Ditambahkan di kene. Wis, gawe dhewe ya. Halo. Iya. Buat tabel. Skor. Oke. Jelas? Insya Allah. Oke. Yang lain siapa tanya? Halo? Halo? Kono? Pinter menyimak. Saya bertanya. Siapa? Nama? Aminah. Ya, tanya apa? Untuk yang sumatif itu sampai 1 semester, Pak? Iya. Oh. Kan penilaian mek situ. Soal kamu sesuai semua materi, ngono tok mek. Hanya soalnya semua materi. Kan gampang. Apa sing beda ambek formatif? Wong iku mek materi itu yang berbeda. Kan materi itu yang berbeda. Lah iya. Contoh. Di sini. Tes tulis. Misalnya ya. Tes tulis. 1. Apa? Kisi-kisi nih. Tes tulis tentang apa iki? Oh, terjemahan. Ya, terjemahan. Tes tulis. 1. Dia
mengurutkan dengan tepat surat at-takasur, al-fil, ya, dengan al-muza misalnya, atau gampang al-ikhlas, gampang. At-takasur, al-fil, al-ikhlas, boleh, ya, al-kausar. Nah, itu satu semester ada 4 surat, itu dituliskan di situ. Berarti soalnya nok papat, khusus apa? Menterjemah. Oh enggak, saya 8 soal, enggak apa-apa, masing-masing 2. Nanti soalnya kan buat begitu, tapi gak guys soal nek kene kamu iku. Mek kisi-kisi. Tes lisan. Tuh, mengurutkan. Memilih boleh, terjemahan ya. Menterjemahkan boleh. Kata-katanya menterjemahkan atau menyatakan terjemah. Surat at-takasur, al-fil, al-kausar, al-ikhlas misalnya. 4 surat itu dalam 1 semester. Ya udah. Wes. B apa nih? Setelah menerjemahkan. B lapo. Isi pokok. Menyatakan makna isi pokok. Surat 4 tadi dituliskan. Podo. Podo mbek iki. Cuman iki mek 1 surat, 1 penggalan, 1 bab, lek sumatip, babe rentengan. Apa bedanya? Mek bab itu kan. Penilaiannya kan podo persis. Oke? Halo? Halo? Sudah? Wis takon mang lho sapa? Wis ah? Nggih, terima kasih. Sudah, jelas tahu. Nggih, terima kasih. Oke. Jadi iki kamu copy paste tok nang sub sumatif. Sumatif. Bedanya apa? Iki ndek kene. Lah ndek kene apa? Oh, surate papat, ditulis papat. Telu ya tulisan telu. Wong sumatif. Bedanya kan gitu. Padahal isinya di copy paste, enggak ada masalah. Wis ya. Sekarang tak ajari penilaian acuan norma. Acuan norma. Ojo kita pancet ae. Senengannya kirim penskoran dan penilaian. Apa? Penilaian sikap. Bisa dilihat nggak di layar? Sudah? Keluar? Bisa. Oke. Ampun. Iki PAN. Penilaian sikap. Pakai rubrik. Ya. Metodenya apa? Observasi. Pengamatan saja. Apa yang saya amati? Disiplin, jujur, tanggung jawab, santun. 4. Jujur ono piro? Ono piro mi jujur? Jujur ono piro? Jujur ono piro jujur? Ada 1, Ustaz. Oh ya akeh ta. Akeh ono lho. Ono jujur Indikatornya kacang maksudnya. loh. Ono jujur kacang itu, jujur ayam, jujur ketan hitam. Hah? Perhatikan ini ya. Indikator disiplin. Ini disiplin. Aspek yang saya amati. Indikator disiplin. Pertama apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Tertib mengikuti instruksi. Tidak mengganggu teman saat di kelas. Tidak membuat suasana gaduh. Ini kan bisa diamati di kelas itu. Terhadap A, B, C, D, C, E, C, D, C, G. Ya kan? Jujur. Menyampaikan informasi yang sebenarnya terjadi. Tidak menutupi kesalahan sendiri atau teman. Tidak mencontek. Mencantumkan sumber belajar yang digunakan. Nah, ini indikator jujur. Begitu juga tanggung jawab. 4. Santun 4. Terus tak kriteria skor. Skor 4 kalau 4-4-nya terlihat keluar. Skor 3 kalau hanya 3 indikator.
Santun yang keluar si A mek telu, ya 3 skornya. Hanya 2 yang terlihat, ya 2 skornya. Kalau 1 ya 1. Oke, baru tak buat pensekoran. Rekap, skor namanya. Disiplin, jujur, tanggung jawab, santun. Putri A, Putri B, Putri C, Putri D, ya. Piro skore iki skore. Nah, wis ketemu. Jumlah total, jebret. Jumlah ke kanan. Jumlah ke kanan ada. Nah, jumlah masing-masing. Wis, barulah dari satu kelas jumlah itu saya hitung rata-rata dan simpangan baku. Rata-rata iki simpangan baku iki jumlah itu kok. Jumlah total ke kanan ketemu jumlah total iki simbang rata-rata kan iki. Tinggal sama dengan Excel lo ya. Excel formula siki finansial math and ini sama dengan formula math and trigono maksudnya average ini rata-rata bukan orang average agregat oh mungkin di finansial nih. Oh ini loh sorry kita ulang sama dengan formula di atas diklik ada more function statistical diklik average klik nah di sini ono number ada number iki teko iki mang disorot nah teko iki jumlah total yang pertama anak pertama Putri A di save dibawa ke bawah sampai ke yang 10 orang baru oke. Nah keluarlah rata-rata. Oke diulang kita ulang ya sama dengan formulas more function diklik pilih statistical disorot pilih average tulisan average diklik muncul ini ya muncul ini maka kursornya kamu taruh dari yang pertama save ke bawah sampai orang terakhir baru di oke klik keluar. Nah ini simpangan baku berarti SD. Nah ini sama dengan formula more function diklik statistical diklik disorot STD ke bawah STDEV iki STDEV standar deviasi klik munculin tadi kayak tadi disorot dari yang pertama sampai yang terakhir baru di oke klik metu ini pendekatan 0,84984 0,849 berarti 0,85 nah ini yang dipakai nanti ini yang dipakai setelah ketemu rata-rata dan standar deviasi nah, baru dibuat kriteria saya 10 mulai ini ke atas ini ke bawah harus sama kuncinya merah gitu kuncinya merah ini tak warna hijau ini sorry merah nah kuncinya merah ini yaitu apa M ditambah 0,5S artinya M itu rata-rata ditambah 0,5 kali simpangan baku lupa ini kok 0,5 saya nggak suka 0,25 boleh berarti ini juga dikurangi 0,25 iki selisihnya piro setengah kan 0,5 atau jaraknya ini ke sini min plus soalnya 0,5 maka ini harus 0,25 tambah 0,5 berarti 0,75 begini 75
Tambah 0,5 lagi. Berarti di sini 1,25. Ya. Karena tambah ini. Tambah 0,5. Di sini berarti 1,5. Tambah 0,5 lagi. Berarti 2,25. Wis. Ke bawah dikurangi. Dikurangi berarti dikurangi 0,75. Dikurangi 1,25. Dikurangi 1,75. Dikurangi 2,25. Nah, ini nilai, ini rata-rata. Nah, ini piro? Ini simpangan baku nih toko iki. Jadi ini mulai tengah, ini 0,25 kali simpangan baku. Nah, ini. Simpangan baku nih piro? H57. Iki H57. Biru ini. Yang di blok ini. Ini dikalikan 0,25. Berarti di sini dikurang 0,25. Begini. Berarti 0,75 ini diganti. 0,75 kali simpangan baku. Maka di sini dikurangi. Iki 1,25 kali simpangan baku. Nah, ini dikurangi. Begini berarti 1,75 kali simpangan baku. Yang ini 2,25 kali simpangan baku. Jadi ini yang ini dikurangi, yang karena ditambah. Ini nilai. Iki berarti M ditambah iki. Jadilah iki. Loh. D tambah E. Iki tambah iki jadi iki. Iki tambah iki jadi iki. Iki tambah iki jadi iki. Terus yang iki dikurangi. Iki dikurangi iki. Iku. Iki dikurangi iki. Iki. Iki dikurangi iki. Iki. Jadi iki dikurangi. Nah. Dari sini kita lihat. Cocok no iki. Nilainya piro mang? 15, 14, 13. 15, 14. Masuk di 15. 15 masuk di. Oh. Di antara ini toh 15. Berarti nilai pi pitu. Ya, pitu. Iki 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi 10 itu di antara ini dengan ini. Atau di atasnya ini boleh 10. Berarti 9 iki ambil iki. 8 iki ambil iki. 7 iki ambil iki. 6 iki ambil iki berarti 6, 15 mang. Di sini berarti skornya 6. 6. Ini putusan itu. Nah, 6 ini berarti apa? Oh, enggak sesuai dengan KKM. Iki kok iso 8? Karena nilainya digedekno, Mang. 8 berarti kan kayak gini. Padahal iki piro? 15. Nah, yang kita mainkan apa yang kita mainkan sekarang? Iki mang yang kita mainkan. Oh, iki 0,25. Saiki enggak tak gawe 0,5. Boleh. Loh, lek 0,5 KCI siji. Maka di sini harus 1,5. Tambah siji mana? Berarti 2,5. Gitu loh. Kan KCI siji. KCI siji, KCI siji. Di sini 3,5. Di sini 4,5. Nah, maka iki berganti. Di tadi 0,5. Terus iki 1,5. Nah, ini iki 1,5 ya. Ini tadi 2,5. Kali itu yang ini 3,5. Nah, iki batas iki. Nah, batasi ono tinggal nilai dilebokno. Tinggal nilainya dilebokno. Nah, kan? Sehingga iki tambah iki.
Iki tambah iki iku. 15 di ndi? 15 di kene. Antara iki. Ya. Nah, iku berarti nilai piro? 7. Nah, di kene tulis 7. Nah, di kene tulisan iki. Bukan 8 tapi itu. 14 di ndi? 14 di ini mang iku. Oh, 14 di kene. Piro? 5. Ya wis gak lulus berarti. Iki. Yang diisi. Iki pengganti ini gitu loh. Nah, supaya kamu membantu siswa, multiplier digedekno iki. Iki digedekno batas iki, pengali. Ini skala 10. Saya nggak mau. Saya skala 5. Skala 5 iki. Pak, iki kunci. Jadi M tambah 1 kali S di M, iki simbangan baku. Iki 1S, iki 2S, 3S, iki 3S. 1S iku iki. Nilai piro? Nah, iki batas. Sehingga 10 di atasnya 17,5, 9 itu 15 sampai iki, 8 itu 13 sampai 15,35. Berarti 14, 15 masuk 8 iki. Ya, masuk 8 iki. Karena di sini 14 sama 15. Sehingga kriteria 5. Sehingga di sini tak ganti. 14, 15 itu nilainya 8. Berarti ki 8. Nah, 16 piro? Oh, 16 di 16 di kene. Songo berarti 16 ini. Diantara dengan ini. Nah, 13 diantara ini dengan ini berarti piro? 6. Nah, maka di kene iki 6, iki songo. Wis. Ini nilai. Tinggal mana yang tidak tuntas? Oh, iki. Ya wis siji berarti tidak tuntas. Tinggal diremedi. Gitu loh. Ini contoh PAN, penilaian PAN. Yang ini 5 kriteria apa skala 5. Ya. Nah, bagaimana dengan keterampilan? Ada rubrik, menulis apa yang diketahui dan ditanya dengan lengkap dan benar, menulis rumus tepat, melakukan perhitungan tepat, membuat tahapan penyelesaian dan alasan tepat, mendapatkan hasil akhir tepat, skor. Terus ono butir soal ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini skore. Hitung rata-rata dan simpangan baku. Nganggo skala 5. Iki batas. Dari batas ini skor 6, 7, 8, 9. Di atas ini 10. Dicocokno. 38. Piro? 38 di endi? Oh, di kene nilai 8. Berarti ki 8. 37 di endi? 37 di kene nilai 7. Itu loh. Berarti ki diganti tuh 7, 7. 39 di kene ya diganti 8. 40 ambil 42. 40 di endi? 40 di kene ganti 8. 42 di kene ganti 9 gitu loh. Dari situ terus dibuat ketuntasan tadi. Mana yang di atas 7? Tuntas, tuntas, tuntas. Begitu. Ini pakai rubrik dan penilaiannya adalah PAN. Anda boleh penilaian keterampilan di kene, penilaian keterampilan. Nah, apa? Tes tulis. Ya, metode penskoran tes tulis. Nah, aspek yang diamati tadi apa ae? Gote umi. Ono menyatakan isi pokok, memberi contoh, ya, dan sebagainya. Nah, ini ditulis. Iki apa? Nomor 1. Nah, memberi contoh. Nah, apa isine? Indikatornya. Itu. Ono apa tadi? Lengkap dan benar itu. Ya. Tinggal ditulis di sini indikatornya. Rubriknya tadi. Nah, terus dibuat penilaian. Ya apa skala 5, makanya gak kanggo. Yang kuning gak kanggo, kuning gak kanggo, iki sing kanggo. Iki didel kuning-kuning. Iki yang dimasukkan. Nah, begitu. Itu namanya PAN. Ngerti? Oke. Iya, Oke, Ustaz. kasihan. Baru kali ini tahu.
Baru kali ini. Kasihan. Deal kau pakai ini, gak ngarang biji.